Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fitriana dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 309020000084. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep berubah. Yang pertama yaitu pengertian berubah. Menurut Atkinson tahun 1987, berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Nah, pengertian berubah yang lain adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Perubahan dapat positif atau negatif, terencana ataupun tidak terencana. Jadi, perubahan adalah suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan dari lingkungan yang ada. Selanjutnya yaitu macam-macam teori perubahan. Yang pertama ada teori Kut-Lewin, teori Rogers, teori Sullivan dan Dekker, teori Redin, teori Lipid, teori Havelock, dan teori Spradley. Di sini saya akan membahas mengenai teori Rogers 1962. Nah, pada teori ini terdapat 5 tahap. Yang pertama ada tahap awareness. Tahap ini merupakan tahap awal yang mempunyai arti bahwa dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah. Apabila tidak ada kesadaran untuk berubah, maka tidak mungkin tercipta suatu perubahan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap interest. Tahap yang kedua, dalam mengadakan perubahan harus timbul rasa minat terhadap perubahan yang akan dilakukan. Nah, timbulnya minat akan mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap ini terjadi penilaian terhadap sesuatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan. Kemudian yang keempat adalah tahap trial. Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap sesuatu yang baru atau hasil perubahan dengan harapan sesuatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah tahap adoption. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perubahan, yaitu proses penerimaan terhadap sesuatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari sesuatu yang baru, sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan. Selanjutnya dalam mengenai penerapan teori konsep perubahan. Dalam perubahan dibutuhkan cara yang tepat agar tujuan dalam perubahan dapat tercapai dengan tepat, efektif, dan efisien. Nah, terdapat 3 strategi. Yang pertama ada strategi rasional empirik. Strategi ini didasarkan karena manusia sebagai komponen dalam perubahan memiliki sifat rasional untuk kepentingan diri dalam berperilaku. Yang kedua ada strategi paksaan kekuatan. Dikatakan